Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran seni musik. Segalanya tentang teori musik ada di sini. Kali ini saya mau membahas tentang menulis akor, ya, lebih tepatnya ke cara menulis akor yang benar. Ini nanti berhubungan dengan cara kalian menulis akor ketika mengerjakan tugas, terutama tugas hari ini. Baik. Di sini saya sudah menyediakan 2 pertanyaan seperti yang tertulis di modul yang sudah dibagikan, ya, tentang gambarlah akor. Yang kedua juga gambarlah akor. Di sini sudah disediakan 2 garis paranada yang sudah siap, ya. Yang pertama dalam 2 crash. 2 crash itu berarti D mayor. D mayor isinya apa saja yang di crash? Fis dan cis. Semua F dan semua C kalau dalam 2 crash berarti jadi fis dan cis, baik di sini, di sini, di sini, semuanya akan jadi crash. Kemudian 2 mol itu adalah bass, ya. Bass itu isinya adalah bass B, ya, dan E S, ya. Ini ya otomatis sudah tahu, ya, karena kemarin semester 1 dan yang lalu juga sudah dibahas secara penuh. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini sebetulnya mudah, cuma pertama kita harus menganalisis dulu pertanyaannya, ya, akor yang harus ditulis. Akor yang harus ditulis pertama ini, ya, untuk pertanyaan nomor 1 adalah E minor 7, bass 7, A mayor 7, dan C minor 7. E minor 7 ini dalam crash atau mol? Dalam crash, ya. E minor 7 ini relatif minor dari G mayor, berarti 1 crash. Kemudian bass, otomatis kalau bass berarti 2 mol, tidak ada yang di crash. A mayor 7 itu berarti A mayor 3 crash. Kemudian C minor 7 itu adalah relatif minor dari S mayor. S mayor itu berapa? 3 mol. Nah, kalau 3 mol, semua yang mol kalau tertulis dalam crash itu berarti harus hati-hati dalam mengerjakannya. Nah, kalau gitu silahkan perhatikan video berikut, kita langsung saja mencoba nulisnya. Ya, di sini E minor 7. Yang pertama dulu, ya. E minor 7 isinya apa aja? E minor E, G, B, ya. E, G, B, aman, ya, E minor. Sekarang tambah 7-nya D. Aman, ya, aman. Ya, inilah posisi E minor dalam D mayor. E minor seperti ini, ya. Di dalam tangga nada apapun E minor ya selalu seperti ini, mau dalam As mayor, mau B mayor, mau Des mayor, seperti ini E minor di posisinya, ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, bass. Nah, meskipun ini bass ini 2 mol, tapi di sini tidak boleh terus kamu nuliskan contoh seperti ini, lalu menuliskan seperti ini di sini, ya. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalau harus ditulis seperti ini, ya. Nah, yang betul tetap ditulis apa adanya saja di dalam tangan nada D. Begitu. Kalau bass berarti bass itu adalah B, toh. B yang diturunkan setengah, berarti B, D, F. Tapi karena harus bass, kita kasih mol di bagian B-nya. Nah, bass, D, F. Betul kan? Ya, betul. Kalau sudah betul, berarti 7-nya, 7-nya ada di A. Perlu di crash atau tidak? Tidak. Bukan di crash, tapi harus di mol, jadinya harus di As, ya. Ya, inilah bass 7 toh. 7-nya apa? 7-nya kan minor 7 toh. Nah, minor 7 dari bass apa? As. Nah, inilah posisi bass dalam tangga nada D mayor. Begini nulisnya. Bukan kalian terus menambahkan tanda mula di depannya, ini bass, ini 3 crash, gitu nggak boleh, ya. Oke, sekarang ini A mayor 7. Nah, A mayor itu berapa crash? 3 crash. Kalau crash ditulis dalam crash, ya aman.
karena karena D mayor 7 ini isinya fis, cis, sedangkan A mayor 7 ditambah gis, ya kan? Cuma ditambah gis. Berarti ini A mayor 7, A isinya A, cis, E. A mayor ya, sudah benar. A mayor isinya A, cis, E. Oke, sekarang tinggal 7-nya. 7-nya adalah G. Padahal ini yang diminta mayor 7, bukan A7. Berarti ini bukan G, tapi harus gis. Nah, inilah tampilan A mayor 7 dalam tangga nada D mayor. Begini ya, bukan terus di depannya ditambah 3 kres begitu, bukan. Itu keliru. Nah, terus yang ini C minor 7. Nah, C minor 7 tadi, C minor adalah relatif minor dari S mayor. Nah, S itu berapa mol? 3 mol. Sama seperti base tadi kita menulisnya. Jangan dikasih tanda mula mol di sini. Tulis apa adanya saja di sini. Oke, berarti kalau C minor adalah C ya. C, E, G. Nah, ingat C minor. Ini kan diminta C minor, bukan cis minor. Nah, padahal kalau di dalam tangga nada D ini kan fis dan cis ya kan? Berarti C-nya harus dipugar. Ya sudah, C-nya harus dipugar dulu. Nah, ini baru C. Ini baru tangga nada C. Ini baru akor C. C, E, G. Padahal harus C minor. C minor isinya apa? C minor itu C, S, G. Karena dia tengah-tengah 3 mol toh. Ya, 3 mol. Berarti C, S, G. Ini sudah minor. Nah, 7-nya apa? 7-nya harus minor 7. Di sini. Minor 7. 7-nya harus di mol atau tidak? Ya harus, karena minor. Nah, inilah tampilan C minor 7 dalam tangga nada D mayor. Jelas toh? Ya, mudah kok. Cuma kalian masih belum terkonsep bagaimana harus menulis yang benar. Nah, ini semoga membantu. Kemudian coba kita lihat ke soal yang kedua. Nah, sama. Kita cek dulu. F7. F7 itu aman ya. Kalau F itu berapa mol? 1 mol. Ini ditulis dalam 2 mol. Aman F7-nya. Kemudian B minor 7. Nah, ingat B minor 7. B minor ini relatif minor dari D mayor 2 kres. Berarti ini harus ditulis apa adanya nanti di sini, 2 kres ya. Seperti tadi ya. Kemudian G mayor 7. Otomatis G mayor kres atau mol? Kres, 1 kres. Ini ditulis dalam mol, harus mikir lagi. Oke. Kemudian ini D minor 7. D minor ini relatif minor dari F mayor. Ya, F mayor itu 1 mol toh, aman kalau ditulis di sini. Oke, kita langsung aja. F7 isinya apa aja? F, A, C. Ya, karena harus 7 berarti kasih di 7-nya di sini. Nah, F7, 7-nya adalah minor 7, bukan mayor 7 toh. Dominan 7 ya. F dominan 7 ini ya. Nah, kalau dominan 7, 7-nya di mol atau tidak? Di mol, jadinya E jadi S. Nah, dalam tangga nada bass itu kan 2 mol ya. Yang di mol apa saja? B dan E. Bass jadinya bass dan S. Ya sudah, F mayor F7, F dominan 7 itu adalah F, A, C, S. Ya sudah, tidak usah ditambah SS lagi. Sudah otomatis kena S. Oke, kita lanjut ke B minor. B minor itu berarti 2 kres ya. B minor di sini B, B, D, F. Ini B ya, B minor. Padahal harus B minor. Ini apa ini? Ini masih bass. Berarti kita harus pugar untuk jadi B. Nah, ini B. Kemudian B minor 7. B minor 7. Kalau B mayor itu kan isinya B dis fis. Nah,
di sini fis-nya sudah. Nah, ini kan B, D, F. Padahal B minor itu isinya adalah B, D, fis. Nah, ini belum ada F-nya, belum ada fis-nya, berarti harus di crash F-nya. Nah, ini baru jadi B, D, fis. Baru B minor. Tujuhnya apa? Tujuhnya adalah A. Padahal ini 7, berarti harus apa? Kalau tujuhnya di A, B, D, D, di as. Harus seperti ini. Nah, inilah baru B minor 7. Oke, kita lanjut ke G mayor. Nah, ini mudah ya, G mayor ini satu crash ya. G, B, D 7. Tapi karena harus mayor 7 berarti bukan. Nah, kalau begini, kalau masih G, B, D, F berarti apa? G 7. Karena ini G dominan 7 atau 7-nya ini kan F bukan ya. Nah, untuk jadi mayor 7 gampang, kasih aja crash ini. Nah, jadinya G, B, D, fis. Ini G mayor 7. Lanjut yang terakhir, ini D minor. D minor 7. D minor 7 ini bass. Berarti kalau D minor gimana? D minor itu isinya apa aja? D, F, A. Sudah benar ya? D minor, D, F, A. 7-nya ada di C. Nah, di C. D, F, A. 7-nya ada di C. Sudah benar. D minor 7 adalah ini. Ya sudah, kalau sudah benar, diamkan saja. Inilah tampilan D minor 7 dalam tangga nada bass D, F, A, C. Oke, demikian cara menulis akor yang benar. Kiranya materi ini bisa menambah wawasan kalian dalam belajar, terutama menulis akor, dan supaya nanti dalam mengerjakan tugas tidak keliru lagi dan kalian tambah mengerti bagaimana cara menulis akor yang benar. Terima kasih dan selamat belajar.